Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Gunawan dari kelas E6 akan mempresentasikan tentang Foursquare Set tentang organisasi dan manajemen. Di mana dalam uh, Foursquare kali ini saya menggunakan kata kunci organization dan sesuai kata kunci yang paling banyak muncul adalah organization dan ada sub-subnya yang muncul seperti manajemen research, manajemen study, organization study, knowledge management dan lain-lain. Dan yang paling besar lingkarannya adalah organisasi dan tentang hal-hal kata kunci yang saya cari tadi, yang saya masukkan di mind map saya itu paling baik dibahas dari tahun 2002 sampai 2008. Dan penelitian organisasi akhir-akhir ini sudah jarang dibahas. Seperti yang dilihat, organisasi merupakan kata kunci atau hal-hal yang paling banyak dibahas sesuai dengan mind map yang ketiga. Organisasi menempati posisi paling terang dan lainnya sudah mulai redup. Langsung saja kita bahas materinya. Manajemen organisasi ialah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Yang mana setiap orangnya memiliki tugas dan peran fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan fungsi tersebut ada empat. Yang pertama perencanaan. Perencanaan itu merupakan fungsi dalam sebuah manajemen yang rangkaian pertama dibuat atau dikerjakan oleh suatu organisasi, di mana perencanaan tersebut adalah penetapan tujuan organisasi dan penentuan strateginya. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ialah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang dilakukan oleh organisasi kepada anggota-anggotanya atau kelompok-kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan tadi. Eh, yang ketiga adalah pelaksanaan atau activating, di mana membangkitkan dan mendorong semua anggota agar supaya berkehendak dan mau melaksanakan pengorganisasian tersebut untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang terakhir adalah pengawasan, di mana fungsinya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi atau tugas yang telah dibagi tadi, apakah sudah sejalan dengan yang direncanakan atau yang diorganisasikan atau belum. Terus untuk manfaat manajemen organisasi, yang pertama pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan adanya suatu manajemen yang baik, maka pengambilan keputusan akan lebih cepat karena sudah tertata dengan rapi. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasi, di mana efisiensinya akan meningkat karena telah memiliki step-step atau langkah-langkah yang sudah ditentukan dari awal. Terus kualitas kinerja karyawan meningkat karena eh, kerja atau bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada karyawan lebih jelas. Yang selanjutnya menghilangkan duplikasi. Menghilangkan duplikasi di sini maksudnya karyawan tidak lagi saling tumpang tindih atau saling mengambil tupoksi. Yang kelima, mengurangi konflik antar karyawannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari ada duplikasi akan menghindari konflik. Selanjutnya, komunikasi yang lebih baik antara atasan dan karyawannya. Ini tentunya terjadi karena pembagian tugas yang jelas, sehingga jalur koordinasi antara karyawan dan pimpinan terlaksana. Karena sudah ada alur yang jelas, sehingga para karyawan hanya perlu mengikuti standar operasional. Yang terakhir adalah target menjadi lebih mudah untuk digapai. Ini pastinya bakal terjadi jika suatu organisasi di manajemen dengan baik karena tujuan telah ditetapkan dan langkah-langkah dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan. Saya rasa cukup sekian yang saya jelaskan tentang organisasi manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.